Selamat datang pecinta drama Ghost Doctor dimanapun Anda berada. Pada minggu ini di rumah sakit kita menyaksikan beragam kehangatan yang penuh dengan cinta. Bukan hanya hantu Yongmin dan Sejin. Hubungan masa lalu dan masa sekarang mulai berkembang. Ketika kita ingin sedikit bersantai setelah nonton Bulgasal yang memusingkan, dua antagonis kita sedang merancang kebusukan untuk merusak kebahagiaan protagonis kita. Dan satu antagonis absen hadir dalam 2 episode kemarin. Setelah minggu lalu kita menyaksikan episode yang sendu dan sedih dan harapan kesadaran Dr. Cha Yongmin setelah otaknya melakukan aktivitas, minggu ini kita menemukan porsi santai yang cukup banyak. Namun beberapa hal masih menyuruh kita untuk mengenang ayah Sejin yang baru saja meninggal. Oke, mari kita tertawa bersama di Ghost Doctor. Selamat datang Dracolovers di channel The Rakor, channel YouTube yang membahas, mereview, menceritakan, serta membagikan informasi seputar drama Korea. Hubungan Sejin dan ayahnya tidak baik selama 10 tahun terakhir, dan selama lebih dari 10 tahun, Sejin tidak bertemu dengan Yongmin. Sebelum meninggal, Ketua Jang meminta Seungtak menulis surat untuk Sejin. Surat cinta yang memilukan dari seorang ayah yang gagal. Setelah kehilangan ayahnya, Sejin menjadi semakin khawatir dia akan kehilangan Yongmin. Kondisi ayah Sejin dan Yongmin sama. Keduanya sama-sama koma dan menjadi hantu sebelum ayah Sejin meninggal. Bedanya, Yongmin sedikit lebih spesial. Ia hantu yang bisa merasuki seseorang. Ah ya, Tes juga bisa melakukan itu. Sejin menangis di hadapan Yongmin yang koma. Ia seperti putus asa dan meminta Yongmin untuk segera bangun. Yongmin yang menyaksikan itu ikut bersedih dan ingin menghibur Sejin. Namun apalah daya, tangan tak sampai. Akhirnya Yongmin mencari Seungtak dan merasuki tubuhnya. Ketika Yongmin kembali dengan tubuh Seungtak, Sejin ternyata sudah tertidur di sofa. Yongmin dengan lembut menutupi Sejin dengan selimut dan menyandungkan lagu yang biasa mereka dengarkan dulu. Sejin yang dalam keadaan setengah sadar mendengar lagu tersebut dan memeluk tubuh Seungtak yang di dalamnya ada Yongmin. Sejin meyakinkan dirinya bahwa ini adalah mimpi, sebuah mimpi yang indah. Namun keesokan harinya ketika dia terbangun, Sejin mulai bingung membedakan apa yang terjadi semalam, apakah mimpi atau kenyataan. Meskipun senandung dan bayangan mimpinya adalah Yongmin, namun Sejin juga merasa melihat Seungtak. Tentu saja itu membuat Sejin bingung. Itu mimpi atau kenyataan? Itu Yongmin atau Seungtak? Namun Sejin tidak memikirkan itu secara berlebihan. Kabar baik untuk kita semua. Otak Yongmin memberi gelombang aktivitas lagi. Sepertinya berdua dengan Sejin membuat keinginan hidup Yongmin meningkat. Karena sebelumnya Yongmin sudah pasrah dan merasa siap mati. Namun kali ini ia berharap bisa tetap hidup. Yongmin mengabarkan perihal aktivitas otaknya kepada Seungtak. Seungtak langsung berlari mencari Sejin untuk mengkonfirmasi. Sejin semakin bingung ketika Seungtak mendatangi Sejin di ruang MRI untuk menanyakan kondisi Yongmin. Sejin yang belum pernah memberitahu siapapun tentang aktivitas otak Yongmin bertanya-tanya mengapa Seungtak bisa tahu. Seungtak sedikit gelagapan dan menjawab bahwa semalam ia bermimpi tentang aktivitas otak Yongmin. Alasan yang sangat lucu. Sejin menunjukkan kepada Seungtak scan otak baru dan memberikan beberapa penjelasan. Aktivitas otak baru tersebut adalah fenomena langka yang belum ada kesimpulan medis secara teruji. Namun dokter dari Amerika, teman Sejin mengatakan aktivitas tersebut dinamakan hormon bahagia. Ketika sedang bersama Yongmin, Seungtak bertanya pada Yongmin tentang apa yang ia lakukan tadi malam yang membuatnya sangat bahagia. Seungtak merinding ketika memikirkan apa yang dilakukan Yongmin selama ia tidur semalam. Seungtak dan Yongmin membuat beberapa hipotesis tentang penyebab aktivitas gembira Yongmin. Selain kebersamaan dengan Sejin, keduanya menyimpulkan bahwa kebahagiaan otak Yongmin berasal dari kegiatan operasi yang Yongmin lakukan melalui tubuh Seungtak. Atai memberitahu Sungwon untuk mempercayai ucapannya tentang Seungtak yang dirasuki hantu Yongmin. Namun Sungwon tidak percaya dan mengolok-ngolok An. Meskipun terlihat tidak percaya, Sungwon diam-diam mencari tahu akan hal itu. Seperti yang kami sampaikan, mengungkapkan hal mistik dalam dunia medis adalah sesuatu yang sulit. Sungwon malah dipermainkan oleh Seungtak.
Desakan Taehyun bahwa Sungtak dirasuki oleh hantu Yongmin terdengar tidak masuk akal pada awalnya bagi Sungwon. Tapi ia tidak bisa mengabaikan tentang kemampuan operasi Sungtak yang tidak dapat dijelaskan. Sungtak benar-benar tidak mampu melakukan operasi sama sekali. Dan bagaimana mungkin kemudian bisa melakukan operasi, bahkan operasi yang sangat sulit sekalipun. Dr. An Tae meminta pada Sungwon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa Sungtak adalah Dr. Yongmin. Ketika Ah Tae begitu ngotot untuk membuktikan bahwa Sungtak dirasuki oleh Dr. Yongmin, kami berusaha memahami apa motivasi Dr. An Tae melakukan ini. Kami rasa ia hanya penasaran saja. Sungwon sudah memecat Ah Tae dan membiarkan dirinya pergi diam-diam dari rumah sakit. Dia terkena kasus malpraktek dan juga pembunuhan pasien secara medis. Mengapa ia bersusah payah kembali ke rumah sakit terkutuk itu hanya untuk membuktikan eksistensi dari hantu Yongmin? Tapi kita membutuhkan seseorang yang membuat Sungwon penasaran, tergoyah dan percaya bahwa ada hantu Yongmin di rumah sakit tempat ia bekerja. Dan sosok antagonis Ah Tae sangat cocok untuk mengisi ini. Taehyun diberi kesempatan oleh Sungwon. Di ruang operasi, Ah Tae dimasukkan ke dokter pembantu operasi. Sungwon mengawasi dari balik tribun penonton. Dr. Ah Tae telah menemani Dr. Yongmin di ruang operasi selama hampir 10 tahun. Ia mengetahui semua kebiasaan yang Dr. Yongmin lakukan di ruang operasi. Selain itu, Dr. Yongmin memang memiliki kebiasaan yang khas di antara dokter lain. Seperti bagaimana ia membuat laporan pasca operasi dengan gambar yang detail. Dr. Ah Tae berusaha membuktikan seluruh kebiasaan Yongmin di ruang operasi pada Sungwon. Namun, semua kebiasaan Yongmin hampir tidak ditemukan selama operasi yang dilakukan Sungtak. Saat operasi berlangsung, Sejin juga datang ke tribun penonton untuk melihat operasi Sungtak. Tindakan Sungwon dan Dr. An ini sangat membahayakan operasi, di mana Dr. An yang seharusnya membantu operasi malah sibuk memperhatikan gerakan Sungtak. Yongmin yang sedang operasi menggunakan tubuh Sungtak mengusir Dr. An, Sungwon dan Sejin yang berada di tribun penonton. Rencana pengungkapan pun gagal. Setelah operasi selesai, Yongmin yang sangat marah atas tindakan Sungwon yang mengganggu operasinya. Yongmin yang masih berada di dalam tubuh Sungtak langsung menemui Sungwon. Dengan kemarahannya, Yongmin mengungkapkan pada Sungwon bahwa dia ada di dalam tubuh Sungtak. Wow, surprise! Nantikan lanjutan updatean selanjutnya dari channel ini setiap hari. Jangan lupa subscribe ya. Kami The Rakor, pamit undur diri.